Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rizky selaku koordinator mata kuliah ANSI kelas A1 serta teman-teman kelas A1. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahdan Satiri, NPM 221204005. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang use case diagram. Sebelumnya, apa sih itu use case diagram? Nah, use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, use case ini dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, tentunya use case diagram ini salah satu yang mudah untuk dipelajari ya teman-teman. Nah, langkah awal untuk melakukan permodelannya yaitu dengan menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri. Kemudian setelah pengertian itu ada fungsi dari use case diagram. Nah, apa sih itu fungsi dari use case diagram? Nah, fungsinya itu ada 3. Yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Kemudian yang kedua, itu mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai bridge atau istilahnya itu jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Nah, setelah itu ada manfaat dari use case diagram. Nah, manfaatnya itu banyak banget. Yang pertama, menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Kemudian yang kedua, menjadi gambaran interface dari sistem karena setiap sistem itu pasti harus memiliki interface. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja sih orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Nah, kemudian yang terakhir nih manfaatnya yaitu memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen yang ada di use case diagram. Di sini untuk komponen atau simbol yang pertama itu ada simbol aktor yang seperti gambar orang di sini. Nah, ini itu mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, kemudian simbol yang kedua itu yang bentuknya oval ini. Nah, ini yang bentuknya oval. Ini namanya use case. Nah, use case ini abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, kemudian yang seperti tanda panah ini namanya adalah association. Association berfungsi untuk abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Jadi dihubungkan dengan menggunakan association. Nah, kemudian ada yang namanya generalisasi. Generalisasi itu bentuknya mirip sama association, cuma garisnya itu putus-putus. Nah, ini tuh menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian ada simbol include. Nah, ini simbol include ini menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan simbol yang terakhir yaitu exclude, ya mirip include cuma tulisannya itu extend. Nah, ini extend itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui nih komponen atau simbol dari use case diagram,
Selanjutnya ini saya ada contoh use case diagram yang telah saya buat. Ini use case diagram SIM-RS. Nah, untuk aktor yang saya gunakan itu ada 5 aktor. Di sini ada admin, kemudian dokter, apoteker, operator, serta pimpinan. Nah, yang pertama, ini jika admin login ke SIM-RS, maka dia bisa mengakses atau mengelola 4 data. Nah, yaitu mengelola profil, mengelola data user, mengelola data dokter, serta mengelola data poli. Kemudian, jika dokter login ke SIM-RS, nah si dokter ini tuh bisa mengelola profil dan mengelola riwayat berobat pasien saja. Kemudian, yang ketiga itu apoteker. Nah, jika seorang apoteker login ke SIM-RS, itu bisa mengakses 3 data atau mengelola 3 data, yaitu mengelola profil, mengelola data obat, serta resep obat pasien saja. Nah, kemudian ada operator nih. Nah, jika operator login ke SIM-RS, si operator ini cuma bisa mengelola profil, kemudian mengelola data pasien, serta mengelola data rekam medis. Nah, yang terakhir itu pimpinan. Jika pimpinan login ke SIM-RS, maka si pimpinan ini hanya bisa mengelola profil dan laporan rekam medis dan penjualan obat saja. Begitu. Sekian presentasi tentang use case diagram dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.